kesempatan. Satu, tiga, dua, satu. Kita berikan hadiah. Mari kita kembang ya. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini lele-lele ini berkembang dengan pesat dan tidak berubah menjadi kuning ya. Semoga menjadi induk yang besar kita kesini lagi. Jumat 12 Sya'ban 1442 Hijriah bertepatan dengan 26 Maret 2021 Masehi akan dilaksanakan peresmian gedung perkuliahan kampus Universitas Pendidikan Pelita STB. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Lebih catchy, yang lebih instagramable, sehingga insya Allah ke depan nanti para mahasiswa bisa difoto dan bisa mengiklankan keberadaan kampus kita ini. Dan tadi Pak Rektor juga sudah melepas ikan lele, mudah-mudahan ikan lelenya hidup gitu ya. Tolong dijaga yang betul oleh ini PKP ya, Pak Ferry dan teman-teman. Dan di hadapan Bapak di sini ini ada gedung ataupun ruang kuliah baru dengan kapasitas 12 kelas. Alhamdulillah kami sangat bersyukur karena sebelumnya Pak, kami sering menerima protes dari mahasiswa karena ruangan yang ada di sebelah sini dipakai oleh sekolah dasar SD Lab School. Ya, saya banyak berjuang dengan prayoga kalau ketemu dengan Pak Rektor yang dulu. Pak, enggak, karena nggak ada ruangan, mahasiswa atas protes baik. Terus bingung, alhamdulillah ini selama dari bulan apa kemarin itu, Septemberan selesai ya sampai bulan ini. Dan untuk itu saya mengundang nanti Bapak untuk meresmikan gedung perkuliahan dan fasilitas perkuliahan yang lain. Ini itu dulunya Pak memang tanah yang dalam bahasa Sunda apa ya, remet, banyak pohon yang besar, bahkan tempat pembuangan sampah. Jadi ya baru seperti ini. Tapi insya Allah nanti pesan Bapak supaya lahan ini ditata dengan baik, supaya asri, insya Allah akan saya pegang teguh betul. Dan di sini juga ini ada panjat tebing. Ini untuk Mas Purno mungkin nanti ya. Mohon ke depannya mungkin tolong diadarkan supaya si panjat tebing dialihkan ke Palih ditutup. Ke Palih mana itu? Ke Palih Kaler ke utara, sehingga nanti sosok bangunan ini dilihat dari sana tampak utuh. Yang terakhir saya juga ingin menyapa, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti acara secara daring, khususnya kepada Profesor Idrus Afandi yang ada menyaksikan di YouTube, dan teman-teman dari fakultas, kepala badan yang menyaksikan juga secara daring baik melalui Zoom atau melalui YouTube. Akhirnya sekali lagi saya mengundang Bapak Rektor untuk meresmikan gedung dan fasilitas perkuliahan yang lain, dan mudah-mudahan kedepannya lebih difasilitasi lagi gitu ya, karena ini belum selesai. Di antaranya misalnya perlu jalan yang mengelilingi gedung ini supaya nanti gedung ini tampak lebih asri. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyukurillah, kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena pada hari ini kita bisa sama-sama datang ke tempat ini untuk meresmikan satu gedung, yaitu gedung perkuliahan, lab budidaya, lab komputer dan perangkat AIS ya di UPI Kampus Serang. UPI Kampus Serang itu adalah salah satu kamda ya, salah satu kampus daerah, dan tadi sudah disebutkan oleh Pak Direktur ini adalah kampus yang terjauh mungkin secara jarak ya. Jadi jauh di kaki tapi dekat di hati insya Allah ya. Kalau di hati insya Allah tetap dekat. Ini juga sudah cukup lama berintegrasi dengan UPI, mungkin sudah kurang lebih berapa tahun, 20 tahun lebih mungkin ya. Berapa? Ada yang berapa? 25 tahun. Sudah 25 tahun, sehingga ya kalau idealnya sih hidup yang bahagia, mudah-mudahan saja ya. Walaupun mungkin ini belum tampak secara fisik ya, tapi insya Allah barangkali dari hari ini ke depan nanti ada upaya-upaya konkret untuk memaksimalkan dari ya fasilitas-fasilitas yang memang diperlukan di Kamda ini. Ya secara
spirit, insya Allah kami bertekad untuk bagaimana mendeklar yang istilah saya itu equality in quality, ya, kesetaraan dalam mutu. Jadi kami semua bertekad, berupaya untuk bagaimana menjadikan semua kampus UPI dimanapun berada menjadi nomor 1, ya. Jadi tidak ada yang nomor 2, tidak ada yang nomor 3. Ini yang kita canangkan. Nah, saya kira insya Allah dengan upaya bersama kita akan bisa, dan dengan bersatu kita akan mampu. Tentu akan kita siapkan strategi yang yang tepat untuk membangun semua kampus UPI ini. Rasanya sudah disampaikan dalam pertemuan yang lalu bahwa karena memang adanya keterbatasan anggaran, maka perlu ada langkah-langkah yang tepat, ya, yang harus diambil oleh kita semua. Yang pertama adalah kita perlu melakukan efisiensi dalam arti bagaimana kita memaksimalkan manfaat dari setiap upaya dan setiap anggaran yang kita gunakan. Nah, yang kedua tentu saja kita melakukan upaya-upaya prioritas. Jadi kalau saya datang ke sini disuruh apakah bangun gedung dulu atau TC Serang dulu, saya jawab saya akan bangun TC Serang dulu, karena TC Serang itu menghabiskan uang tiap saat, ya, kalau tidak diselesaikan. Tapi kalau itu diselesaikan menghasilkan uang. Jadi kalau saya misalnya menghabiskan uang 1 M untuk TC Serang, tahun depan itu sudah bisa kembali dan bisa balik lagi. Tapi kalau dibiarkan maka terus itu uang kita habis di sana. Nah, itu yang disebut dengan prioritas, ya. Jadi kita harus mendahulukan mana yang memang perlu didahulukan dan memang mana yang bisa dibelakangkan. Nah, kemudian selanjutnya juga kita akan berupaya untuk membangun sinergi dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang menguntungkan. Nah, makanya saya juga membawa pimpinan PT UPI Edun yang diharapkan nanti bisa berdiskusi dengan teman-teman di sini, ya, untuk memaksimalkan upaya-upaya dalam rangka mendapatkan dukungan finansial dalam rangka meningkatkan tridharma perguruan tinggi. Jadi kalau saya ngomong bisnis sekarang itu bukan semata-mata untuk bisnis, tapi itu adalah semata-mata untuk mendukung kualitas tridharma. Jadi bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan tridharma ini dengan lebih baik tanpa sedikit pun menambah beban, ya, finansial kepada mahasiswa, ya, dengan harga murah tapi berkualitas, ya. Dengan kalau dalam dalam restoran itu ada the cost, ya, harga kaki 5 tapi kualitas layanan bintang 5. Nah, itu kira-kira yang diharapkan. Jadi kita tidak perlu meningkatkan beban kepada mahasiswa, tapi insya Allah nanti kita akan bisa melakukan upaya-upaya yang signifikan dalam rangka meningkatkan mutu layanan kita dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, ya. Nah, itu yang saya kira harapkan. Nah, oleh karena itu kita juga insya Allah nanti akan bersilaturahmi ke Bapak Wali Kota, dan mudah-mudahan dari silaturahmi ini juga terjalin satu kerjasama yang menguntungkan semua pihak. Ya, mungkin di sekitar kita juga sudah ada siap investor yang akan bekerjasama dengan kita, dan mudah-mudahan kita juga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam rangka kerjasama itu. Nah, ini kira-kira strategi ke depan, ya. Jadi di samping kita melakukan efisiensi, kita melakukan prioritas, kita juga membangun kerjasama dengan berbagai pihak, dan ini pula yang diharapkan oleh Mas Menteri kita, ya, supaya terjalin kerjasama tidak hanya dengan lembaga pemerintahan, tapi kerjasama ini juga diharapkan bisa terbangun dengan berbagai lembaga termasuk dunia industri, termasuk juga ini untuk mendukung pelaksanaan kurikuler kita, ya, yaitu konsep atau kebijakan kampus merdeka dan Merdeka Belajar, di mana para mahasiswa kita ini sangat dianjurkan, sangat disarankan, hukumnya sunat muakkad ini, ya. Jadi artinya sangat disarankan ini, walaupun mahasiswa sebenarnya punya hak memilih, gitu, ya. Jadi kalau bagi para mahasiswa yang ingin 100% di UPI juga masih dimungkinkan sebetulnya, tapi sangat dianjurkan dalam rangka memperkaya pengalaman belajar mereka. Nah, teman-teman mahasiswa ini dianjurkan untuk mendapatkan pengalaman studi 1 semester di, ya, perguruan tinggi lain atau di prodi lain atau di fakultas lain, dan 2 semester di lapangan. Di lapangan itu di mana saja, ya, mau di lingkungan masyarakat, lingkungan industri, di mana-mana. Yang penting itu diharapkan bisa menambah manfaat, ya, kepakaran mereka-mereka setelah lulus nanti. Nah, demikian barangkali harapan dan sambutan. Kemarin juga saya ketemu dengan Bapak Sekretaris MWA, saya katakan kepada beliau
Bapak-bapak MWA ini kan semuanya sudah berkunjung ya kepada Kamda, dan alhamdulillah belum ada satupun Kamda yang selesai pembangunannya. Nah sekarang saya tidak bisa janji apa-apa, tapi lihat sajalah nanti kata saya setelah 5 tahun kita bandingkan. Makanya saya juga membawa humas ini supaya tetap moto ya, supaya nanti ada profilnya ya, ini tahun 2020 dan ini tahun 2025 nanti. Nah ini supaya ada bukti gitu ya, apakah memang selama kepemimpinan saya itu ada perubahan yang signifikan atau tidak. Tapi itulah tekadnya, itulah niatnya, dan mudah-mudahan tekad dan niat ini betul-betul kita implementasikan ya dengan baik. Karena kalau menurut saya kuncinya 4 lah. Pertama, kita punya niat yang benar, punya nawaitu yang benar ya. Jadi innamal a'malu binniyat. Ini sudah khutbah ya, jangan minta khutbah lagi saya sekarang ya. Khutbahnya sekarang aja ini. Jadi nanti Pak Wadek 3 saja atau Pak SPI nanti yang khutbahnya kalau diminta khutbah lagi. Jadi pertama, kalau ingin sukses ya niatnya harus benar ya. Innamal a'malu binniyat ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya ya amal itu tergantung niatnya. Niatnya benar insyaallah ya, dan setiap apa yang kita peroleh itu adalah apa yang kita niatkan itu. Nah ini pentingnya kita punya niat yang lurus ya, niat untuk membangun Kamda Serang misalnya, niat untuk membangun UPI, jangan untuk yang lain-lain ya. Nah yang kedua tentu saja usahanya, upayanya ya. Allah tidak akan mengubah UPI, Allah tidak akan mengubah Kamda ini kalau kita sendiri tidak mau melakukan perubahannya ya. Jadi harus ada upaya-upaya konkret, ada ikhtiar yang konkret ya untuk melakukan perubahan ini ya. Nah tentu saja karena hidup ini di dunia, kita juga harus kolaborasi. Insya Allah dengan kolaborasi, dengan bersinergi, dengan bekerjasama dengan berbagai pihak secara saling menguntungkan, itu akan ada upaya-upaya perubahan yang signifikan. Hidup itu tidak bisa sendirian, dan kita sekarang sudah merasakan betul efek dari corona ya. Lockdown 1 tahun, lockdown mati semua insya Allah ya, karena memang harus berinteraksi, tanpa interaksi tidak mungkin. Nah disinilah barangkali urgensinya kita harus bekerja sama dengan berbagai pihak ya yang saling menguntungkan. Nah yang terakhir tentu saja jangan lupa syukur dan doa ya. Sebab kalau tidak bersyukur ini bisa berarti kita takabur ya, dan ancaman sudah di depan kita. Kalau kita bersyukur, insya Allah nanti ditambah nikmatnya ya. La in syakartum la azidanakum. Nah tapi kalau kita kufur nikmat, wala in kafartum, ancaman dari Allah, inna adzabil hasad, sesungguhnya adab sangat pedih. Nah jangan lupa juga kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa nazatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa jelas sana ya? Ya, dengan mengucapkan Kau telah beriku segalanya.
Ku